Shalom Warrior. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, gue percaya teman-teman semua luar biasa dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, aku minta teman-teman untuk fokus. Jangan pernah lihat ke kiri atau kanan, jangan konsentrasi kegiatan lain, tapi kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, atas segala perlindungan-Mu Tuhan dalam segala aktivitas kami Bapa. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami, dimanapun kami berada Tuhan, Kau menyatukan hati kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memuji, mau nyembah-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah segala ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biar kami dapat memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu, dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian teman-teman semua, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat tanganmu, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Lebih semangat lagi, Warrior of God. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Oh Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan dalam segala perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian lebih semangat lagi, lebih antusias lagi. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatanku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhan, selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita fokuskan diri kita kepada Tuhan. Lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Untuk segala keberkatan-Mu Tuhan. Untuk segala mujizat yang Kau beri Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik, tiada Allah seperti-Mu yang memberkati kami setiap hari. Yang tak pernah sama Tuhan, berkat-Mu setiap paginya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang baik. Kami tidak bisa berhenti bersyukur Tuhan, sebab Kau terus memberikan berkat kepada kami. Kau terus menjaga kami, Kau terus melindungi kami, Kau terus melingkupi kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat waktu-Mu, buat kesempatan-Mu Tuhan, yang telah Kau berikan pada kami. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur. Terus mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Yesus, Kau pelita kami, Kau penjaga kami. Tiada satu kata pun yang dapat mendeskripsikan Kau, yang dapat menggambarkan kasih-Mu yang sungguh besar Tuhan. Oh, kasih-Mu tak terbatas, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Oh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Lebih sungguh lagi, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan dengan kesungguhan hati kita. Sungguh besar
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, lebih sungguh lagi, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, Yesus, pengorbananmu Tuhan yang menyelamatkan kami, kami bersyukur Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan, tiada Allah seperti-Mu yang mengorbankan hidupnya buat kami yang hina ini Tuhan, yang penuh dosa ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu yang kasih-Nya tak pernah berhenti, yang kuasanya menguasai kuasa. Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Orabaya segera, orabaya segera, orabaya segera,
kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, di segala apapun kondisi kami, di segala apapun keadaan kami Tuhan, bilang Kau bersama kami Tuhan. Kami terus berada dalam kemenangan, kami terus berada dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami terus berada dalam kondisi yang maju terus Tuhan. Kami tidak ingin mundur, kami tidak ingin kembali Tuhan Yesus. Kami ingin berkemenangan, kami ingin terus maju, kami terus ingin bertumbuh dalam-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan. Lebih sungguh lagi memuji Tuhan, lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Kita angkat pujian dengan lebih sungguh lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan hanya dalam-Mu. Amin. Yes. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh lagi. Yes. Come on. Kita dalami lagu ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan lebih sungguh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap hatiku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku Tuhan menyembah-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar.
lebih sungguh lagi. Oh, Kau besar, Kau besar. Sekali lagi katakan, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Berikan sorak-sorak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Oh Tuhan, kami rindu menyembah-Mu lebih sungguh lagi. Lebih sungguh lagi. Oh Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Yesus, amin. Amin. Yes. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih sungguh lagi, oh, sebab Kau layak Tuhan terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. sebab Kau layak Terima pujian. sebab Kau layak. Terima pujian. Haleluya. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas, Raja di atas segala raja. sekali lagi katakan, Raja di atas segala raja. haleluya. Mari kita satukan dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Bapa ya Tuhan untuk hari ini yang mana Kau sudah menyertai kami dari awal Januari 2020 hingga kami memasuki bulan September 2020 ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Kau begitu baik dan sangat baik yang mana Kau sudah menyertai kami, menuntun, membimbing, memimpin kehidupan kami hingga sampai hari ini kami ada ya Tuhan. Kalau sementara kami akan mendengarkan sebagian kecil dari si firman-Mu. Kiranya Tuhan terus buka mata hati pikiran kami ya Tuhan untuk bisa mendengar pesan firman-Mu yang akan disampaikan ya Tuhan untuk ibadah Youth GBI Hope Ciledug. Kami terus berdoa dan percaya bahwa Kau terus berkuasa ya Tuhan di balik setiap pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai lidah bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk anak-anak Youth GBI Hope Ciledug. Kau ambil alih pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dari awal, tengah hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sekali lagi shalom anak-anak Youth GB Hope Ciledug. Saya yakin dan percaya kalian semuanya terus berada dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan terus bekerja dan beracara dalam kehidupan kalian semuanya. Dan saya terus percaya bahwa Tuhan terus mempunyai rencana yang indah, yang luar biasa bagi kehidupan kalian semuanya. Ya, tidak perlu lama-lama lagi, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk ibadah Youth GB Hope Ciledug pada hari ini, tanggal 5 September 2020. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita sudah 6 bulan mengalami pandemi corona ini. Tapi saya terus berdoa biar kalian tetap dalam perlindungan Tuhan dan terus tetap sehat, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari penularan virus corona. Amin. Dan sekarang ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Mematikan Karakter Negatif. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hari-hari ini kehidupan manusia itu semakin rusak, semakin hancur gitu. Dan kedepannya akan semakin banyak orang-orang yang akan mengecewakan hati Tuhan. Saya rindu supaya anak-anak Youth GB Hope Ciledug ini menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mencari Tuhan, semakin rindu untuk lebih lagi menyembah Tuhan, lebih lagi menyenangkan hatinya dalam segala apapun yang kita kerjakan, di setiap waktu yang kita lewati. Dan saya terus semakin rindu supaya kita semakin lebih lagi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan saya akan membagikan beberapa poin mengenai karakter negatif apa yang harus kita jauhi dari kehidupan kalian anak-anak muda, supaya terus berjalan dalam roh dan kebenaran sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Yaitu yang pertama, sifat karakter negatif apa yang harus kita jauhi, yaitu sifat suka memberontak terhadap orang tua. Sekali lagi saya katakan, sifat suka memberontak terhadap orang tua. Seperti yang kita pernah baca di kitab Keluaran 20 ayat 12, di mana di sini dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Pada waktu itu bangsa Israel baru keluar dari Mesir dan dipimpin oleh Musa. Musa yang waktu itu sudah agak tua, sekitar umur 80 tahun lebih dikit. Dan dia harus menuntun bangsa Israel yang mana sudah kurang lebih 2-3 juta penduduknya keluar untuk menuju tanah Kanaan yang dijanjikan kepada mereka. Waktu itu Tuhan menjanjikan tanah Kanaan sebagai tanah yang akan diwariskan kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, mengapa ini merupakan salah satu dari 10 hukum perintah Allah? Karena Tuhan mau supaya anak-anak tidak membangkang, tidak menjadi anak-anak yang suka memberontak terhadap apa yang diajarkan, apa yang diberitahu, atau apa yang dinasihatkan oleh orang tua kepada anak-anak. Ya, memang sifat dan karakter masing-masing orang tua kalian berbeda satu sama yang lain. Mungkin orang tua kalian ada yang baik, ada yang sabar menghadapi kalian, ada yang tidak mudah emosi ataupun marah. Tapi juga ada orang tua yang sifatnya pemarah, suka emosi, suka bentak-bentak, suka mengatakan perkataan yang menyakitkan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun orang tua kita ya memiliki karakter yang tidak enak gitu, memiliki karakter yang suka menyakitkan perasaan kita, tetapi kita harus tetap tunduk, taat pada nasihat ataupun pemeliharaan orang tua kalian masing-masing. Karena saya ingin katakan bahwa ketika kalian menghormati ayah dan ibumu, Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa.
Di dalam Efesus 6 ayat 1 dan 3, 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Di sini dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Ya, jadi di ayat Efesus 6 ayat 3 sebagai kesimpulan buat anak-anak yang masih memiliki orang tua, supaya kalian semuanya benar-benar menghargai, menghormati orang tua kalian masing-masing. Kalau kalian suka memberontak dan menyakitkan hati orang tua, Tuhan tuh tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan bertindak bagi setiap anak-anak yang suka memberontak, suka menyakitkan hati orang tua. Jadi saya terus ingatkan supaya kalian terus meninggalkan sifat yang tidak baik ini terhadap orang tua kalian. Karena orang tua kalian, sejahat apapun yang mereka perbuat terhadap kalian, mereka terus tetap menjadi alatnya Tuhan untuk membentuk, membina, membimbing perjalanan hidup kalian yang masih panjang ke depannya. Saya ingin ingatkan supaya ketika kita merasa pahit, sakit hati, khususnya kepada bapak-bapak yang mungkin ayah-ayah kayak kalian yang begitu keras mendidik kalian, kalian harus terus tetap doakan bapak-bapak kalian supaya menjadi orang yang lebih sabar lagi terhadap kalian semuanya. Karena sebagai ayah harus bekerja banting tulang, harus mencari nafkah untuk menafkahi kalian, untuk masa depan kalian juga. Ketika juga mama yang ada yang bekerja di luar karena gaji papa nggak cukup, ya kalian juga harus bisa jaga diri kalian masing-masing, supaya ketika papa dan mama yang harus bekerja di luar banting tulang, ya mereka bekerja bukan buat diri mereka sendiri, tetapi mereka bekerja supaya kalian bisa sekolah, supaya kalian memiliki masa depan yang cerah. Karena saya pribadi juga sudah menjadi orang tua, menjadi ayah bagi 3 anak-anak saya. Saya dulu waktu belum menikah saya nggak tahu, saya nggak tahu tuh beban sebagai orang tua gimana, apalagi punya anak. Ya saya masih bebas pergi sana sini, nggak perlu memikirkan gimana harus cari uang untuk masa depan anak-anak. Tetapi sesudah saya menjadi ayah, orang tua bagi ketiga anak saya akhirnya mengerti, saya harus banting tulang, saya harus bekerja keras supaya anak-anak saya memiliki masa depan yang cerah. Saya selalu berdoa buat anak-anak saya supaya mereka menjadi anak-anak yang bukan pemberontak, tetapi menjadi anak-anak yang patuh, yang taat pada saya pribadi. Ya memang tidak mudah, terus terang aja menjadi orang tua itu sulit, apalagi di tengah keadaan ekonomi yang semakin sulit ini. Orang tua pasti harus putar otak gimana caranya untuk mendapatkan uang yang lebih supaya anak-anaknya bisa bersekolah sampai ke perguruan tinggi. Jadi kalian bersyukur kalau masih memiliki orang tua yang lengkap. Mungkin salah satu dari orang tua kalian sudah tidak ada. Mungkin kalian cuma dirawat oleh bapak atau ibu. Ya kalian percaya, meskipun cuma satu orang tua kalian pun, entah bapak atau ibu kalian, Tuhan terus tetap memakai mereka untuk membimbing kalian. Jadi sekali lagi saya ingatkan supaya kita harus ingat bahwa salah satu hukum perintah Allah yaitu menghormati orang tua. Jangan sakiti perasaan mereka. Kalau kalian sudah di dalam Tuhan, yang sifat-sifat yang lama sudah
hilang harusnya dan memakai manusia yang baru. Manusia yang baru itu yaitu tunduk pada perkataan apa yang mereka katakan kepada kalian semuanya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, sifat apa yang harus kalian jauhi? Yaitu sifat suka ikutan nafsu anak muda. Nah, nafsu anak muda itu sangat beraneka ragam bentuknya, polanya, sifatnya. Dan itu semua dipengaruhi oleh lingkungan di mana kalian tinggal, di mana kalian bersekolah. Nah, laki-laki dan perempuan tuh nafsunya tuh beda. Biasanya keinginannya beda. Kalau anak laki-laki biasanya suka dengan perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang suka jorok, kotor. Itu pun baru perkataan, belum lagi suka mabok-mabokan, suka nonton film yang tidak senonoh seperti film pornografi yang berbau seks. Terus juga anak laki-laki tuh umumnya suka merokok, bahkan narkoba pun juga dicoba, malak orang. Kalau yang punya motor suka ngetrek di jalan, kebut-kebutan, udah nggak punya SIM tapi berani di jalan ngetrek gitu, kebut-kebutan, bikin telinga sakit, dan masih banyak lainnya. Kalau anak-anak perempuan juga punya kebiasaan yang juga belum tentu dikehendaki Tuhan. Suka misalnya seperti memakai fashion, pakaian yang mini-mini gitu, yang bisa membuat para laki-laki itu menjadi pikirannya ngeres, pikirannya jadi kotor. Nggak heran kalau banyak anak-anak perempuan karena pakaian bajunya yang senonoh sehingga menarik laki-laki untuk melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Terus juga ya kan anak-anak perempuan itu suka gosip, suka membicarakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, membicarakan fakta-fakta yang tidak benar. Terus juga di sosial media pasti banyak juga anak-anak perempuan yang pakai makeupnya sampai tebal biar dari jelek di makeup jadi kelihatan cantik bener. Terus mengunggah foto-foto di sosial media supaya banyak followernya. Terus juga ada anak-anak perempuan yang suka mengecat rambutnya dari warnanya hitam bisa jadi warnanya pink, apa biru, apa warna emas. Ya sebenarnya sih kalau ngecat rambut tuh juga anak laki-laki juga ada. Bahkan kalau di jalanan saya melihat untuk bisa mencari nafkah satu badan dicat jadi warna silver gitu, jadi kayak patung gitu ya. Nah, ya nggak laki-laki, nggak perempuan, semuanya sama. Kalau anak-anak muda itu masih banyak pengaruhnya. Di dunia sekarang ini nafsu anak muda itu masih merajalela. Nggak heran kalau anak SD aja juga sudah tahu berhubungan badan sehingga sampai hamil. Padahal di 1 Korintus 15 ayat 33 di sini katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mana ada pergaulan yang buruk bisa membentuk karakter yang baik. Yang ada pergaulan yang buruk tuh menghancurkan karakter kalian yang masih muda-muda ini. Kita harus waspada. Anak-anak muda anak-anak muda youth GB Hope Ciledug ini harus terus hati-hati terhadap pergaulan. Jadi sekali lagi intinya, kalau kita mau memiliki karakter yang baik dan masa depan yang cerah, mulai dari sekarang ini kalian harus belajar untuk memiliki pergaulan yang baik. Ya memang kita bisa bergaul dengan siapa aja, itu kehendak kalian masing-masing ya. Cuma harus tahu sampai mana batas pergaulan kita. Jangan sampai kita mau memiliki banyak teman, ya semua teman yang karakternya jelek pun, yang suka merokok, yang suka pulang larut malam,
ya di telepon orang tua tidak ngangkat telepon. Ya kalau bergaul dengan mereka kalian akan terseret. Gak heran banyak anak-anak muda, anak-anak Kristen yang udah sungguh-sungguh cinta Tuhan, karena salah pergaulan bisa jadi akhirnya seks bebas, pakai narkoba, merokok, mencuri, bahkan sampai membunuh orang juga ada supaya bisa dapat uang, bisa merampok dan terus uangnya bisa dipakai buat beli narkoba lah, beli barang-barang yang diinginkannya gitu. Paulus pernah mengatakan kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Di sini dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan segenap hati yang murni. Waktu itu Timotius masih muda, umurnya juga kurang lebih 20 tahunan. Dan Timotius itu ikut aktif dalam pelayanannya Paulus. Paulus melihat potensi di dalam diri Timotius bahwa suatu hari nanti Timotius akan menggembalakan gereja. Meskipun masih muda, tapi Timotius belajar dari sikap, dari gaya hidup, dari perilaku dan pelayanannya Paulus. Karena Paulus sendiri sudah mengalami asam garam, bahkan pahitnya pelayanan demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Hendaknya anak-anak UGB Hope Ciledug tetap harus menjadi anak-anak yang selalu bertekun mencontoh orang-orang yang hidupnya sudah sukses dalam menjalani kehidupan ini, sebagaimana Timotius mencontoh Paulus yang hidupnya dari seorang yang berdosa, seorang yang menyiksa jemaat Kristen mula-mula, tetapi Tuhan pakai hidupnya hingga memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ke berbagai daerah yang sekarang adalah Turki dan Yunani. Ya, kalau kalian rindu untuk memiliki masa depan yang cerah, kalian harus kembali melihat kebenaran apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan hancurkan hidupmu di sekarang ini, karena kalau kalian sudah hancur sekarang, kedepannya lebih hancur lagi daripada sekarang, lebih rusak lagi. Saya terus berdoa supaya kalian yang masih muda-muda ini jangan tergoda dengan kenikmatan dosa. Jangan sampai ikut-ikutan nafsu muda yang sedang merajalela, menjangkiti banyak anak-anak muda yang hidupnya masih di luar Tuhan, yang hidupnya tidak mau mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kalian semua pasti akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun belum bisa beribadah bersama-sama di gereja karena pandemi corona sudah 6 bulan, tetapi kasusnya malah makin terus meningkat, bukannya menghilang, makin banyak korbannya. Ya, apa yang kita pelajari dari seorang Timotius yang muda ini menunjukkan bahwa ya Timotius benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Timotius meskipun masih muda pun, tapi dia tidak mau terbawa arus nafsu anak muda. Tetapi Timotius mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka sesama anak-anak Tuhan yang bersekutu kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni dan kudus. Efesus 5 ayat 16 juga dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dulu aja Paulus sudah menuliskan ayat ini aja 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Pada waktu itu aja hari-hari yang dilewati Paulus saja sudah begitu jahat. Apalagi sekarang sudah banyak godaan-godaan
yang begitu jahat dan bisa menghancurkan iman dan kerohanian kalian. Jadi untuk di poin 2 ini saya ingatkan sekali lagi supaya jangan sampai hidup kalian terbawa arus kenikmatan ataupun nafsu anak-anak muda yang sangat bertentangan dengan kehendak Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Poin ketiga, sifat apa yang harus kalian jauhi? Yaitu sifat suka bermalas-malasan. Ya, rasa sifat malas itu menjangkiti semua orang. Pasti semua orang pernah mengalami rasa sifat malas ini. Tetapi banyak ayat-ayat di Alkitab, kalau saya temukan khususnya di kitab Amsal, banyak ayat-ayatnya yang mengatakan tentang jangan bermalas-malasan, karena kehancuran hidup mengikuti orang-orang yang malas. Masih muda, kalian harus terus energik, harus terus semangat untuk belajar, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ketika ilmu yang dipelajari semakin sulit, jangan patah semangat. Pasti ada jalan yang mana kalian bisa pelajari dan tekuni gitu. Memang kalau waktu kita masih kecil, kita ada yang mau bercita-cita mau jadi presiden lah, mau jadi pemimpin yang tinggi lah gitu, mau menjadi jenderal dan pangkat-pangkat lainnya yang tinggi-tinggi. Tetapi sudah bertambahnya usia, ya cita-cita itu memang bisa aja berubah gitu ya. Tetapi kalian, ketika kalian sungguh-sungguh mau belajar dengan sungguh-sungguh, dan juga yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan akan terus memberkati hidup kalian. Meskipun kelihatannya berkat Tuhan datangnya seperti kayak terlambat gitu ya untuk datangnya, tetapi percayalah, Tuhan tuh selalu memantau dan memperhatikan kehidupan kalian semuanya. Kalau di Amsal 6 ayat 6-11, ini Amsal ini sangat terkenal sekali untuk menyentil orang-orang yang suka bermalas-malasan. Di ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Kalau kita lihat semut itu entah sendiri atau gerombolan, mereka terus tetap mencari makan yang bisa buat mereka makan. Mereka tidak malas, mereka terus tetap mencari tanpa mengenal waktu, mau baik pagi, siang, sore, malam. Kalau ada yang manis, semut itu datang dengan sendirinya, tidak tahu dari mana sembunyinya, tempat persembunyian mereka. Tetapi kalau ketika ada gula, ada yang manis jatuh di lantai atau jatuh di meja, itu semut aja bisa datang dengan sendirinya. Bingung, mereka ada sensornya gitu ya, bisa mencium, oh ada gula. Jadi mereka mendekati tempat di mana tuh ada gula, ada sesuatu yang manis, dan mereka menjilatinya. Ya, ini ayat 7 dikatakan, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kalian pasti ingin hidup kalian tuh sukses ke depannya. Ya, Tuhan akan memberkati hidup kalian semua yang masih muda-muda ini. Tetapi Tuhan tidak senang kalau kalian cuma bermalas-malasan. Jadi kalau yang masih sekolah, sekolahlah dengan sungguh-sungguh meskipun harus sekolah dari rumah. Karena pandemi corona ini tidak mengizinkan kalian untuk bisa bersekolah di gedung sekolah. Seperti anak-anak saya harus belajar dari rumah. Memang sulit, saya katakan sangat sulit. Karena orang tua harus aktif berperan mengajar anak-anak saya.
untuk mau belajar. Kalau orang tua nggak berperan, anak-anak saya tidak mau belajar sama sekali. Ya, kalian kan sudah anak-anak muda ini, youth. Pasti kalian kalau ada tugas punya kesadaran sendiri dong. Nggak perlu disuruh sama orang tua sampai diteriakin, belajar sana, kerjakan tugas. Nggak perlu sampai begitu kan. Nah, jadi kalian kalau ada tugas kerjakanlah sampai selesai. Seberapapun nilai kalian, yang penting kalian tetap lulus dan naik kelas. Karena orang pintar pun belum tentu karirnya bagus, dan orang yang IQ-nya atau kemampuannya standar belum tentu karirnya jelek. Saya percaya seberapapun kepintaran kalian, kalian tetap berharga di mata Tuhan. Tetapi Tuhan terus menuntut kalian supaya kalian mau belajar dengan sungguh-sungguh, dan ketika kalian bekerja pun kalian bekerja dengan semaksimal mungkin. Amsal 12 ayat 24 di sini katakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, orang-orang yang karirnya naik umumnya mereka kerjanya bagus, kerjanya rajin, dilihat atasan, kerjanya hasilnya memuaskan gitu. Jadi kalau yang kerjanya ogah-ogahan, malas-malasan, saya nggak yakin orang yang kerjanya ogah-ogahan setengah hati gitu bisa naik pangkat. Jadi dimulai dari sekarang ini kalian harus melatih diri untuk tetap rajin dan tidak bermalas-malasan. Karena waktu ini cepat berlalu. Kalian akan semakin cepat bertambah dewasa. Apalagi kalau ketika kalian suatu hari nanti menikah dan berkeluarga, itu banyak waktu yang harus kalian pakai untuk mengurus rumah tangga kalian, mengurus nanti anak-anak kalian, pekerjaan kalian banyak. Nanti semakin tua tuh waktunya rasanya semakin kurang gitu. Kalau kalian kan sekarang kan nggak perlu memikirkan apa yang harus dibeli buat makan di rumah, apa yang harus dibeli buat kebutuhan di rumah gitu. Nah, kalau sudah jadi orang tua, harus pergi ke supermarket buat belanja keperluan, harus pergi ke pasar buat belanja sayur, daging. Nah, terus juga harus bagi waktu kalau masih punya anak kecil. Seperti saya masih punya anak yang baru umur 3 tahun. Saya harus mandikan anak saya harus ajak main, saya harus suapin anak saya makan. Nah, itu banyak waktu-waktu yang akan terpakai buat seperti kayak begitu. Jadi kalian yang masih muda ini, ya tata hidup kalian sebaik mungkin, belajar semaksimal mungkin, dan percayalah Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kalian sekarang dan seterusnya. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan punya keinginan untuk menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Tekanan apapun dalam hidup ini masih dalam kendalinya Tuhan. Jadi sebagai anak-anak muda GB Hope Ciledug, kita harus bisa mematikan sifat-sifat negatif itu yang sangat tidak ada untungnya bagi hidup kita, dan justru akan merusak masa depan kalian yang akan datang. Kita harus memiliki, sekali lagi saya ingatkan 3 poin yang tadi, harus memiliki rasa hormat pada orang tua yang sudah mengalami asam garam dalam hidup ini. Orang tua selalu membina kalian untuk yang terbaik buat hidup kalian. Lalu kalian juga harus bisa mematikan keinginan daging, nafsu anak muda yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan satu lagi, membuang rasa malas di dalam hati maupun pikiran kalian. Jadi untuk firman Tuhan pada hari ini, saya ingin tekankan supaya
kita harus tetap berjalan dalam rencana dan kehendak-Nya Tuhan. Karena saya rindu masa depan kalian akan dipakai Tuhan luar biasa menjadi orang-orang yang sukses di marketplace, nanti di lapangan pekerjaan ataupun di pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, pada hari ini ya Tuhan, sekali lagi kami berdoa berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu boleh terus tertanam dalam kehidupan anak-anak muda Youth GB Hope Ciledug ini ya Tuhan. Hamba terus berdoa biar kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan menuntun dan membimbing, mengarahkan anak-anak muda Youth GB Hope Ciledug supaya menjadi anak-anak yang menghormati orang tua dan bukan menjadi anak-anak yang memberontak terhadap orang tua. Memiliki hati dan pikiran yang semakin mencintai Engkau dan tidak tenggelam dalam nafsu anak muda yang merusak dan menghancurkan hidup anak-anak muda GB Hope Ciledug ini ya Tuhan. Dan biarlah rajin dan semangat hidup lebih lagi tertanam dalam kehidupan anak-anak muda Youth GB Hope Ciledug ini ya Bapak. Hamba sudah berhenti berbicara, namun biarlah firman-Mu boleh terus tertanam dalam kehidupan anak-anak ini ya Tuhan. Biarlah mereka yang setia mengikuti ibadah online Youth GB Hope Ciledug ini, mereka akan mengalami berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah firman Tuhan yang jauh sempurna ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, dan biarlah kehidupan anak-anak youth ini semakin luar biasa di dalam Kau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.